Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran yaitu tentang laju dan orde reaksi. Laju dan orde reaksi ini di kelas 11 semester 1. Di sini kita akan membahas yaitu laju dan orde reaksi. Tapi sebelum masuk materi tentang laju dan orde reaksi, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kemolaran, karena nanti kemolaran inilah yang dipakai konsentrasinya di dalam orde reaksi. Oke, kita langsung saja yaitu tentang laju reaksi. Kemolaran. Pengertian dari kemolaran. Kemolaran adalah atau sering disebut molaritas, itu menyatakan konsentrasi, ya, perhatikan di sini, konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi itu ya. Jadi kemolaran atau Ibu buat di sini M besar. Nah, itu kemolaran. Maka dari pengertian kemolaran di sini, maka kita bisa tuliskan rumusannya. Di mana kemolaran tadi M, ini M sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol. Ya, jumlah mol, ya, anggap aja nih dulu tulisan Ibu makin jelek. Sedangkan P adalah yaitu volume dalam satuan liter. Nah, itu. Nah, kemudian nanti selain ini ya, kalau sudah diketahui nanti dalam soal yaitu molnya langsung menggunakan rumusnya aja ya, N per V. Tapi ada juga rumusan yaitu molaritas sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Ini dari mana? Ingat, molaritas jumlah mol atau N sama dengan, jika dihubungkan dengan massa, maka rumusnya adalah gram atau massa dibagi mR. Nah, itu dari situ ya, mol. Jadi ini mol ini diganti dengan gram per mR. Ini rumusnya 1000 per V. Ingat, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Maka ini rumusan untuk menentukan molaritas. Nah, selain ini ya, konsentrasi larutan juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen. Ingat, kalau persen itu berarti kan P per 100 persentase, jadi per 100. Maka gram atau massa, P per 100 kali massa larutan, di mana nanti massa larutan itu adalah massa jenis dikali volume. Ini rumusannya ya. Maka dari sini dapat diturunkan rumusannya lagi, di mana M sama dengan persen. Ini tadi yang persen P per 100 kali massa jenis dikali volume dibagi mR dikali 1000 per V. Nah, dari situ maka M sama dengan 10 kali P di sini persen kali massa jenis dibagi mR. Nah, itu rumusannya ya. Atau Ibu tuliskan di sini, bisa juga ada kadang ditulis seperti ini. 10 dikali persen dikali massa jenis dibagi mR. Ini rumusannya ya, dibagi mR. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, ini
Terdapat 100 ml, nah otomatis di sini diketahui adalah volume. 100 ml larutan NaOH, nah di sini diketahui dia dalam persen, 4%, dengan massa jenisnya adalah 1,1, mR-nya 40, tentukan kemolaran larutan. Nah, tentu di sini jelas penyelesaiannya adalah tentukan dulu massa larutan NaOH. Tentu kalau massa larutan tadi rumusnya adalah massa jenis dikali dengan yaitu volume. Nah, massa jenisnya adalah 1,1 yang ini, sedangkan volumenya adalah 100, maka 1,1 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 110 gram. Nah, setelah itu kita tentukan berapa massa NaOH yang terlarut ya. Nah, massa NaOH kan 4%, itu artinya 4/100 dikali yaitu massa larutannya 110, maka didapat 4,4 gram. Maka kita bisa tentukan yaitu molaritasnya adalah gram per mr kali 1000 per V. Maka gramnya NaOH, massa NaOH adalah 4,4 ya, ini 4,4 tadi ini massanya, dibagi mr-nya 40 ya, dikali 1000. Berapa volumenya tadi? 100. Maka hasilnya adalah yaitu 1,1 molar. Jadi kemolaran larutan NaOH adalah 1,1 molar, atau bisa juga tadi menggunakan rumus yang kedua yaitu M sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis dibagi mR, maka didapat 10 dikali persennya adalah 4, massa jenisnya 1,1, sedangkan mR NaOH adalah 40. Nah, ini sama ini 40, ini habis, sisanya adalah 1,1 mol per liter. Nah, itulah cara menentukan kemolaran. Bisa menggunakan rumus yang ini ya, tapi ini konsep dasarnya, atau menggunakan rumus ini langsung dimasukkan yang dalam persen. Oke, baiklah, untuk kali ini cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjut dalam video selanjutnya, yaitu masih tetap dengan konsentrasi larutan untuk contoh-contohnya. Terima kasih.